Berdikari, yes. Toko Berdikari, yes. Menurut Mas Salim, karya-karya Teddy ini gimana malam hari ini yang ditampilkan di galeri ini? Ya, kalau kita lihat dari angkatan yang masuk pada pertengahan 90-an ya, dan kita lihat karya-karyanya malam ini ya, jadi salah satu yang terkuat ya. Dia punya skill dan teknik dan dia punya gagasan. Tapi juga bukan cuma gagasan, dia punya tema. Sepanjang misalkan kalau kita lihat misalkan pameran dia dalam 5-6 tahun terakhir ini, tema-tema dia sangat kuat. Dan kekuatan itu mungkin juga didukung oleh satu riset yang kuat. Karena kita lihat ya, banyak di kesenian kita itu yang masih punya cara berpikir lama dan seolah-olah inspirasi itu turun. Nah, Teddy melintasi persoalan. Dia membicarakan tentang masalah-masalah itu dengan satu tim riset, dengan satu cara diskusi segala. Dan kita lihat kalau dalam misalkan semacam reposisi semacam begini, ini bukan cuma sekedar misalkan dia, ini bukan perjalanan setahun 2 tahun kan. Itu membuktikan bahwa dia punya sebuah tema yang dia cari mungkin pada 5-6 tahun. Artinya jam terbangnya dia juga mempengaruhi karya-karyanya pada malam hari ini ya. Dan bukan cuma jam terbang itu, tapi memang ada basis riset yang kuat. Karena kalau kita lihat misalkan hampir rata-rata misalkan Pisma, ya Agus Suwage segala. Kalau mereka yang punya satu basis riset yang kuat, dia akan punya karya-karya yang dalam 5, 6, 8, 10 tahun itu terus. Karena ada kan kadang-kadang perupa yang naik tiba-tiba tahun berikutnya hilang. Ya. Ini beberapa waktu yang lalu istrinya dia, Tere, juga pameran di Bentara Budaya Jogja di karya akhir TA-nya untuk S2 itu. Itu menurut Mas Salim waktu itu sempat nonton nggak? Sempat nonton. Saya diundang, sayang saya nggak sempat nonton. Iya. Cuma menurut pengamatan Mas Salim selama ini terhadap Teddy, dia ada pengaruh besar nggak dengan istrinya itu? Saya nggak berani bilang begitu. Oh ya. Saya nggak berani bilang begitu karena saya nggak tahu banyak tentang Tere ya. Oh gitu ya. Tapi kalau Teddy misalkan, ini kan saya Teddy itu punya sesuatu yang punya kenakalan yang unik sekali yang membuat dia misalkan deformasi. Saya pernah tertarik satu karyanya yang kecil dulu yang pernah mungkin 11 tahun yang lalu itu dari logam gitu ya. Satu ini kan dia mendeformasi antara golok dengan wayang. Dan itu bukan main dan mengerikan sekali. Iya. Artinya menjajarkan golok dengan wayang gitu ya. Karena wayang bisa jadi golok juga itu. Sama halnya misalkan waktu dia bikin kursi yang tumbuh dengan senjata-senjata tajam. Nah. Gitu. Dia punya ini ya, punya imajinasi yang kuat sekali. Tapi sekali lagi kembali kepada persoalan itu, saya kira setiap orang punya imajinasi. Tapi saya kira imajinasi hanya bisa dibangun dan dikembangkan kalau dia punya riset yang kuat ini. Toko Berdikari, yes. Toko Berdikari, yes. Kalau dari sisi kebudayaan, Mas Salim, karena selama ini kan Anda intensif di situ juga kan, dan Anda malam hari ini pakai kaos Pancasila ini. Artinya saya hanya ingin mengkaitkan karyanya Teddy malam ini itu kalau dikaitkan dengan kejati dirian bangsa Indonesia terakhir ini kan, selama ini kan banyak dikritik ya bahwa kita semakin hilang jati diri. Dengan karyanya Teddy ini kelihatan nggak kejati dirian
bangsa Saya Indonesia? kira justru bukan persoalannya jati diri. Kalau kita satu jati diri mungkin 5, 6, 10, 50 tahun yang akan datang pun jati diri bangsa ini akan selalu dipertanyakan seperti bangsa-bangsa lain. Ya. Sama halnya karena misalkan satu aspek jati diri itu dalam rumusan konstitusi misalkan. Amerika mengalami perubahan konstitusi selama 30 kali. Ya. Konstitusi selama 200 tahun. Ya. Nah, dalam konteks semacam itu di Indonesia saya kira justru yang paling menarik kita tuh selalu akan dan harus terus-menerus mempertanyakan posisi dan fungsinya seni rupa dalam masyarakat kita dalam perubahan yang cepat. Karena apalagi dalam konteksnya kebudayaan visual gitu ya, kita menyaksikan karena sebagai satu produk kebudayaan visual, seni rupa bisa menjadi tanda yang kuat sekali. Dan ini sesuatu yang sebetulnya harus kita pertanyakan antara tarik menarik pasar dengan satu citra kultural dalam konteks kebudayaan dan satu masyarakat kota di satu negeri. Nah, di sini saya melihat bahwa karya-karya Teddy selalu memberikan semacam menggoda kita ya. Menggoda kita mempertanyakan keadaan-keadaan semacam kadang-kadang dalam kondisi-kondisi yang ironis, parodik, segala macam muncul dalam karya-karyanya Teddy. Ya. Kalau tadi disebut sedikit soal pasar, Teddy cukup terpengaruh nggak dengan selera pasar belakangan ini? Saya kira mau tidak mau itu ada saja pasti. Tapi yang paling menarik sebetulnya bukan artinya dalam pengertian apakah dia terpengaruh apa tidak, tapi bagaimana dia menciptakan pasar. Sebetulnya ini yang menjadi titik tolak. Justru harus larut dengan pasar ya? Iya, harus menciptakan pasar dalam pasar, pengertian karena pasar itu kan bukan persoalan jual beli ya, tapi jaringan sosial, jaringan gagasan, jaringan tema. Misalkan begini, Anda nggak akan mungkin membeli sesuatu kalau Anda nggak tertarik dengan gagasannya, idenya, konsepnya, temanya, segala macam. Berarti pasar dalam arti yang luas ya? Dalam arti yang luas, karena pasar juga merupakan satu jaringan tema ya, jaringan gagasan segala macam ya. Kita nggak mungkin kita bicara tentang hanya jual beli gitu kan. Aku berdikari, yes. Kongko berdikari, yes. Bagi saya cara membuat pameran seperti ini itu sangat dibutuhkan di Indonesia. Dan menurut saya program dari Langgeng Forum ini itu benar, artinya itu dibutuhkan untuk bagaimana seorang seniman itu dilihat lagi proses dan jalan ketika dia bisa sampai seperti apa sekarang. Jadi karena bagaimanapun di Jogja itu kan orang akan melihat hasil akhir. Padahal setiap seniman pasti punya proses. Punya sejarah yang bagaimana. Dan kalau bagi saya sendiri, impact bagi saya nangis aja gitu. Artinya ada sebuah lembaga yang care seperti ini. Tapi menurut saya program-program seperti ini itu program yang memang dibutuhkan dan belum ada. Apalagi untuk seniman muda. Mungkin kalau seniman yang sudah meninggal itu ada ya retrospeksi namanya. Jadi kalau seniman muda mungkin kepentingannya adalah dokumentasi. Jadi waktu dulu saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dibuatkan seperti ini. Jadi dokumentasi saya juga seadanya, artinya apa yang bisa saya lakukan. Dan itu pun tidak ada tendensi saya nanti akan dibuatkan sebuah peristiwa seperti ini. Dan ini semacam perjalanan ya, semacam proses perjalanan Anda ya. Tadi saya sedikit wawancara juga dengan Mas Halim, budayawan kita yang dari Solo itu, dia juga mengatakan soal proses itu tadi. Sejauh mana Anda merasa penting proses yang Anda lalui dari dulu sampai sekarang? Menurut saya itu bukan sebuah romantisme ya, tapi itu sebuah bagaimana kita bisa melihat bahwa memang perkembangan seni rupa Indonesia itu memang
ada secara kronologis, mulai dari Serupa Baru, dari angkatan 90-an dan benar setiap perkembangan mempunyai warna, mempunyai mempunyai gregetnya sendiri-sendiri gitu. Dan itu mewarnai, memperlihatkan perkembangan dari seni rupa disesuaikan dengan konteks teknologi, politik, budaya, macam-macam gitu. Dan itu nggak bisa lepas dari kronologi di luar kesenian, itu sosial. Jadi menurutku mencatat perkembangan sosial pun bisa lewat seni rupa, melewat kesenian. Termasuk jati diri ya, termasuk untuk keinginan tahu jati diri Anda itu. Bisa juga melalui karya itu, kan? Bisa. Itu kalau saya itu mungkin sangat personal ya. Yang saya bilang saya sampai ingin menangis bahwa karya saya dari yang tahun itu masih ada, masih bisa dipinjam, masih bisa dipamerkan ke publik lagi. Dan saya akhirnya melihat lagi supaya nggak lupa bahwa saya sebenarnya concern dengan hal-hal tertentu. Nopo Berdikari, yes. Nopo Berdikari, yes. Nah, sekarang saya ingin tanya juga soal keterpengaruhan. Kemarin saya tadi di luar juga mengatakan pada Anda, istri Anda juga pameran di Tentara Budaya. Adakah dalam ketika Anda berkarya itu istri cukup punya pengaruh yang besar juga terhadap karya-karya Anda? Ya. Tadi juga saya tanyakan pada Mas Salim juga. Iya, sangat. Ya. Lingkungan, menurut saya lingkungan, apalagi istri, orang terdekat ya. Iya. Tak pikir apa yang berada di sekitar kita mempengaruhi apa yang menjadi warna di sebuah kanvas, apa yang menjadi objek di dalam kanvas kita dalam waktu tertentu, dalam sisa tertentu. Lingkungan sangat mempengaruhi, kecuali dia bukan seniman yang sensitif atau punya sensitivitas yang tidak, nggak mungkin. Seniman pasti punya sensitivitas terhadap lingkungan, apapun itu bentuknya, lingkungannya. Dan Anda malam hari ini saya lihat Anda berkarya cukup liar juga ya, memakai material juga cukup liar juga, dan dalam pameran ini pun cukup bervariasi. Itu memang Anda ingin tidak terikat dengan sesuatu memang? Sebenarnya kebetulan Mas, kebetulan karena dulu keterbatasan ya, keterbatasan apa yang bisa saya lakukan lewat istilahnya bagaimana saya bisa mengolah keterbatasan saya, tapi tetap bisa membuat karya. Jadi saya tidak bisa berhenti membuat karya, tidak bisa dibatasi untuk membuat karya, walaupun saya secara finansial gitu aja ya. Finansial harus tetap terus berkarya. Iya, nah akhirnya makanya bahan-bahan teknik dan lain-lain itu akhirnya itu muncul di muncul dengan sendirinya. Iya, seperti itu. Itu kayak seperti bukan survive untuk berkarya dengan teknik apapun. Dengan memang di luar cukup unik. Saya lihat Anda melukis juga di pintu juga itu. Iya. Saya menemukan di pasar itu karya Anda itu melukis di pintu. Itu memang kesengajaan juga Anda memakai itu ya. Sebenarnya ya situasi aja. Tapi memang cukup banyak waktu itu karya-karya yang memakai material misalnya pintu atau apa itu. Cukup banyak. Dan itu Anda sadari ya? Ya bukan sadar ya, mabuk. Adanya itu. Iya. Dan Anda istilahnya cukup bisa membuktikan bahwa ternyata juga berhasil juga dengan material yang Anda. Iya, artinya itu kan tantangan seniman untuk mengatasi bahan untuk
mendapatkan apa yang harus disampaikan tapi dengan bahan yang ada. Nah, semua itu kan tantangan, dan tantangan itu harus dilakukan, harus dijalani. Nah, pertanyaan terakhir, Mas, sebetulnya apa yang ingin Anda inginkan ke depannya nanti ketika Anda sebagai seorang seniman profesional, karena Anda kan sudah cukup teruji melalui proses ya tadi. Kedepannya nanti ingin seperti apa lagi? Saya pikir saya masih nyari lagi, masih eksplorasi terus ya? lagi, masih pengen yang banyak yang belum saya lakukan dan mungkin banyak istilahnya kalau orang pelancong itu banyak tempat yang belum saya pernah dikunjungi gitu ya. Harus terus berjalan itu ya. Saya pikir orang setiap seniman yang akhirnya survive di kesenian dia pasti merasa senang, merasa beruntung di dunia kesenian ini. Makanya dia akan tidak ada berhentinya untuk berjalan, untuk berpetualang. Terpikir nggak ingin pameran berdua sama Nyonya tadi? Nenek sini sponsornya. Karena kemarin saya bertanya itu katanya mau jadi dosen juga istri. Ya. Artinya kedepannya memang juga ingin seperti itu juga ya, bersama keluarga ya. Oke Mas Edi, ya terima kasih.